Ya. Menyenangkan dan peluangnya itu cukup terbuka lebar. Cukup terbuka lebar. Karena every company needs PR, bro. Yes. Every company. Hai, kembali lagi di Mei Podcastnya Meta FM bersama dengan Esa Hebat. Dan seperti biasa kita akan selalu menghadirkan tamu-tamu dengan berbagai background profesi, di mana harapan kita adalah profesi mereka nanti atau profesi beliau ini nanti bisa menginspirasi kamu buat yang saat ini mungkin sedang mencari-cari, aduh aku pengen jadi apa ya, dokter gigi, dokter hewan, pilot, polisi. Nah ini ternyata profesi itu banyak banget. Nah salah satu profesi yang nanti akan kita hadirkan di sini ini adalah namanya rada susah dan Inggris aku harus hati-hati ya. Namanya adalah public relation atau PR. Kamu pasti akrab dengan itu ya. Jadi yang berhubungan dengan orang-orang, tetapi lebih detailnya seperti apa nanti kita tanya-tanya langsung aja sama orang yang memang sudah menekuni bidang ini sudah begitu lama. Ada my brother, saudara saya, partner saya juga. Ini ada Mas Aji. Halo. Apa kabar, Bung? Baik. Luar biasa, tambah ganteng loh kamu. Amin. Ya ampun. Kamu jangan gitu dong. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Sembuh ya. Masih sama aja ya. Sama lah. Tapi aja sekarang ini ya udah beda atap ya kayaknya ya. Terakhir Iya. kita ketemu kan kamu masih di atap yang lama tuh, Betul. yang mall-mall gitu ya. Yoi. Oke, sebut aja inisialnya ya. Apa? Paragon ya. Itu bukan inisial, Oh, bro. loh, ini bukan inisial ya? Bukan. Wah, Itu singkatan. Oh, singkatan. Kepanjangannya Solo Paragon Mall. Ternyata dan sekarang ada di Alana Hotel and Convention Center Solo. Wow, jadi dari anak mall ke anak hotel ya. Yoi. Naik kasta dong lo. Sama aja. Sama aja ya. Iya. Karena pekerjaan masih PR juga. Pekerjaannya sama kan. Oh, dulu PR juga ya. Kalau dulu sebenarnya ke event dan promo. Oh. Jadi event, promotion juga itu kan. Tapi kalau di hotel sekarang pure PR-nya. Oh gitu. Jadi kamu malah justru ketika di mall dapat banyak experience ya. PR juga Yeah. karena lebih ke ngurusin event juga ya dan Yeah. promo-promo. Betul. Jadi di 3 tahun pertama event, lalu tahun-tahun berikutnya tuh tambah ke promo, Yes. plus di 2 tahun terakhir itu PR. Berarti waktu awal kamu datang di sana bekerja di tempat yang lama itu apa? Misalkan Haji ini sebagai apa gitu? Event staff. Namanya event staff. Event staff. Oh, oke. Jadi orang yang menerima event, orang yang in charge event, orang yang loading event, gitu, orang yang create event kayak gitu di mall. Tetapi kamu adalah dari pihak mallnya. Dari pihak mallnya. Bekerja sama dengan vendor-vendor lain. Yes. Jadi itu salah satu profesi juga ternyata teman-teman ya. Betul. Event staff namanya. Event staff. Dan itu biasanya di mall-mall pasti ada orang-orang seperti itu. Pasti Oke. ada. Karena mereka yang menghubungkan antara IO luar yang mau adain event di mall. Oke. Gitu. Itu salah satu pilihan kamu kalau misalkan masih bingung, aduh aku pengen jadi apa, ternyata namanya event staff tuh ada. Dan Ada. sekarang kamu ada di PR ya. PR. Nah PR itu lebih kemana nih pekerjaannya nih? Kalau PR itu lebih kita berhubungan sama media ya, gitu. Jadi kita berhubungan dengan media, kita bikin press release gitu, kita bikin sesuatu atau mungkin dari departemen lain bikin sesuatu, terus kita beritakan ke media massa gitu. Nah itu tugas-tugasnya PR. Itu Oh. CSR juga mungkin kalau misalnya ada kegiatan sosial kayak gitu, nah itu juga di PR. Oh, Tuh. tapi produk-produk hotel tentu saja ya. Jadi, Yes. Tapi hotel kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir eventnya nggak sebanyak di mall ya bro. Karena hotel pasti paling kamu promo kalau ada apa nih room nih tentang room Ya. rate atau Room rate, F&B, kebanyakan F&B sih. Oh gitu. Iya, kalau room rate kan kita banyak ya gitu kan. Selain mereka bisa pesan di website, mereka pesan di online kayak gitu, itu banyak gitu. Kalau seperti itu sih memang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak porsinya di PR. Tapi lebih kepada produk-produk misalkan F&B punya Oke, gitu. oke. Misalkan di Oktober ini nih, F&B punya produk apa? Nah, di Oktober ini kebetulan ada barbecue, Korean barbecue. Nah, ini PR yang akan kirim ke media ini loh. Di Alana Hotel and Convention Center Solo di Oktober ini kita punya Korean barbecue. Kayak gitu. Nah, terus di malam kita ada wedangan Mbok Nunu Oh lah. gitu? Ah. Iya. Maksudnya wedangan Mbok Nunu tuh menghadirkan wedangan di Alana gitu? Iya, jadi itu wedangan di Alana dengan harga 88.888 plus. Apaan tuh? Jadi harganya 88.888 tapi belum termasuk pajak. Oke. Itu all you can eat, bro. Jadi kita datang ke situ nyiapin duit segitu, mau makan sepuas-puasnya, mau nyicipin semua rasa, Semua. boleh ya? Boleh. Wow. Itu semua sate-satean ada, belum termasuk yang barbecue-nya. Wait, sate-satean, sate beneran kan? Yoi. Sate Bermacam-macam. bermacam-macam Oh, gitu. jadi sate-satean. Bukan.
hapus-hapusan gitu ya. Kemarin aku udah ngerasain sate ayamnya loh. Enak gak? Enak dong. Nah, bilang. Itu Iya. salah satunya juga ada. Oh itu ada juga yang Ada, di ada. Karena kan wedangan itu. kalau kita kayak di wedangan luar kan juga banyak ya pilihannya ya. Nah, sama juga sih sebenarnya. Kalau di wedangan Bonunuk ini selain menu-menu wedangan juga ada menu tradisionalnya, Bro. Mulai dari nasi gudeg ada, Wow. nasi liwet ada, dan itu all you can eat. Berarti Javanese. Javanese Ya. kalau yang Bonunuk. Tapi kalau kita di hari Kamis malam itu ada churrasco. Apaan tuh? Churrasco ini Brazilian barbecue, Bro. Wow, churrasco Jadi- pencurian dengan kekerasan setauku. Ternyata ada churrasco Ada, yang Bro. enak ya. Enak itu malahan. Itu pencurian untuk mengenyangkan perut, Bro. Itu sama, all you can eat juga? Iya, all you can eat juga. Jadi kalau itu daging steak yang memang kita bakar pakai logam. Wow, jadi matang tusuk. sampai dalam dong. Matangnya sampai dalam. Itu Oh. churrasco. Itu Western ya itu ya. American. Oh, Brazilian American. karena Brazilian kan namanya. Churrasco ini pada dasarnya ada Brazilian barbecue, namanya churrasco. Nah, artinya program-program kayak gini tanggung jawab kamu untuk mempromot di Betul. luar sana. Iya, Oh. semua media. Sekarang kita tahu ya, yang namanya media itu kan berkembang banget. Benar. Kalau Kalau- dulu taunya kita radio sama TV ya. Yoi. Nah, radio sama TV. TV juga masih ini ya. Kalau kita ingat masih tit gitu, itu tanda-tanda mau mati TV-nya Yoi, kan. betul. Atau Oh, enggak, gitu ya? udah malam gitu Udah kan. malam. Nah, sekarang kan selain TV ada radio, sekarang ada koran. Betul. Kan? Sosial Terus media lah. sosial media juga, Facebook, Twitter, Instagram gitu. Ada nih podcast nih, Ini berarti- Podcast nih. May Podcast ini berarti salah satu pas juga sama pekerjaan kamu. Bener, Wow, jadi gitu. silakan klien-klien yang lain jika ingin mempromosikan produknya datang ke Meta FM ya. Bisa. Kita punya banyak sekali fasilitas untuk meng-upkan semua produk-produk kalian Wah, gitu. ada radio juga ya? Oh, radio komplit sini Wah. Mas. Radio ada, bengkel aja ada. Bengkel aja? Lu di depan itu. Oh bener Pak, ada bengkel Honda ya? Ada IO juga ya? Ada. Wah Mas Isa udah kerja berapa lama Mas? Ini yang mau di podcast siapa ya? Kamu yang nanya-nanya. Iya, ya? aku yang nanya Iya, aja. Iya, Maklum dia juga member MC Solo Raya soalnya. Iya, jadi kita sesama member MC Solo Raya, kita harus ini ya, saling bertanya ya. Betul. Dan gini Mas, apa namanya kalau misalkan kita udah tahu di bawah PR itu bekerjanya Mas seperti itu ya. Bahwa, jadi mempromotkan apa-apa yang ada di produk-produk di dalam dan kali ini berarti memang yang berhubungan dengan hotel. Betul. Oke, jadi kita jelas banget ya bahwa PR itu adalah public relation ya. Jadi selain media apa lagi Bro yang biasanya kamu sering berhubungan? Ya, media terus mungkin ini ya, lebih ke konsumen juga. Oh, langsung bahkan boleh ya? Boleh. Jadi beberapa Tapi kamu kan nggak selling kan? Nggak selling ke langsung kalau secara direct selling tidak. Tetapi ketika orang bertanya, saya harus menjawab. Iya, pasti harus tahu lah. Ya, kasarannya karena PR ini adalah mewakili perusahaan tempat kita bekerja kan. Benar. Artinya kamu juga informasi berjalan, koran berjalannya Betul. hotelnya toh. Betul. Anytime, anywhere, orang bisa bertanya ke saya. Kenapa kamu pilih profesi ini? Kenapa saya pilih profesi ini? Karena backgroundnya saya dulu orang media. Oh gitu. Ya, karena saya pernah jadi wartawan selama 1 tahun. Wow. Gitu kan. Jadi saya juga lulusan dari FISIP. Saya bukan lulusan orang hotel terus terang. Oh malahan ya. Bukan. Nggak ada background hotel. Nggak ada Ini background. pertama kali. Wow. Pertama kali. Dan saya lulusan orang Visipol, UNS, gitu kan, S1 Komunikasi dan juga D3 Broadcasting. Nah dari situ saya punya passion bahwa saya suka menulis. Menulis berita gitu kan, menulis berita, artikel, itu mau soft news ataupun hard news, itu saya suka itu. Dan 1 tahun saya berjuang bersama teman-teman di lapangan gitu kan. Dan saya merasakan betul bahwa wah ternyata perjuangan pencari berita tuh berat juga gitu kan gitu. Nah, dari situlah saya sempat ke mall, dari ke mall akhirnya saya dipercaya juga untuk handle meskipun tidak bertitle PR di situ, tetapi saya juga dipercaya oleh atasan saya ketika itu untuk menjawab berbagai macam komplain itu dari masyarakat terutama gitu. Tapi kita bagi ketika itu. Jadi saya di sosial medianya, beliau di korannya. Kayak gitu. Nah, di hotel akhirnya saya memilih profesi ini kenapa? Karena saya ingin dekat dengan media lagi. Oke. Karena kalau dulu kan saya masih tidak fokus. Dalam artian saya juga kadang ke eventnya, saya kadang buat ke promosinya. Campur aduk lah pekerjaan Campur aduk. banyak banget Biro ya. promosi, biro periklanan kenal juga. Iya. Ya karena mau nggak mau profesi saya sebelumnya kan saya harus berhubungan dengan mereka-mereka. Pajak pemerintah lah kayak gitu. Banyak banget. Berarti kalau dipikir-pikir pekerjaan kamu yang sekarang ini sedikit berkurang dong porsinya sebenarnya. Bisa dibilang demikian, Tapi intensitas untuk ke media jadi lebih Banyak kerasa. ya? Iya, Oke. karena mau nggak mau saya setiap hari itu harus berhubungan dengan media, gitu kan. Kita harus ngobrol, gitu kan. Atau mungkin dari F&B punya produk apa gitu, kita undang mereka. Ayo
ini kita ada produk ini nih, kayak diliput kayak gitu. Nah, saya juga nyambut mereka gitu. Karena bagi saya adalah ketika kita bisa berhubungan baik dengan orang lain itu that's wonderful. Oh iya, karena mahal bro. Iya. Kita bahkan gini, kadang-kadang aku ada pikiran juga bahwa rezeki itu ternyata nggak cuma soal harta benda, Nah, benar. tapi pertemanan. Iya. Aku kenal kamu tuh rezeki juga. Benar, ya. benar. Minimal kemarin aku jadi bisa makan mie gratis di Alana, ya. itu salah satu rezeki loh. Iya. Makan siang berarti jadi hemat kan? Yoi. Tapi ujung-ujungnya material juga ya. Hemat ya. Hemat. Benar. Bro, apa sih enaknya di kerja di PR tuh enaknya apa? Enaknya- Terus berarti 3 aja weh. Enaknya kerja di PR. Nah, 3 aja. 3 aja. Yang pertama itu kita bisa kenal dengan banyak orang. Oke. Itu. Kenapa? Satu, kenal dengan banyak orang. Kenal dengan banyak orang. Kenapa? Karena SPR itu kita nggak cuman kenal dengan misal aku sama Mas Esa. Udah cuma satu, kita berdua gitu. Enggak, karena di PR itu kita mau kenal siapapun kita harus mau kenal. Ya wartawan, ya tamu, ya dari orang pemerintahan, ya orang yang kalau misalnya kita bilang yang nggak enaknya ya orang yang komplain, ya orang yang punya keberatan dengan hal apapun, itu kita harus kenal, bro. Jadi nggak bisa kita mengecualikan itu. Ya, kita milih itu nggak bisa. Nggak ya. bisa. Siapapun yang ada di hadapan kamu, ya kamu harus kenal dan baik sama dia. Ya. Nah, benar. Gitu, oke. siapapun itu. Kenal dengan banyak orang. Yang kedua, Yang kedua adalah kalau buat saya pribadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya bisa menulis sebuah berita. Gitu. Di Alana ini setiap minggunya saya buat berita. Setiap minggunya saya harus buat berita. artinya hobi kamu tersalurkan. Hobinya tersalurkan. Oh, oke, Nah, itu buat ini ya pendengar podcast yang mungkin punya hobi nulis gitu kan. Tapi bukan nulis cerpen loh ya. Ya. Itu kalau di koran bisa dicoret. Oke. Kan terlalu panjang Benar. maksudnya gitu. Nah, ini kalau misalnya hobi nulis, misalnya nulis berita dan lain-lain, nah ini bisa jadi salah satu. Kayak gitu. Yang ketiga adalah menjadi presented sebuah company. Oke. Nah, itu bagi saya pribadi adalah sesuatu hal yang mahal. Kenapa mahal gini ya? Sekarang sebuah company ini dibangun dengan sedemikian rupa, sebagus-bagusnya, Iya. tertata, terstruktur, Dan modalnya nggak dan modalnya nggak sedikit, dan kamu adalah orang yang terdepan di situ. benar. Dan kamu adalah orang yang pertama kali ditanya dan dicari. Ketika berhubungan dengan ini ya. Ketika produk berhubungan ini ya. dengan company ini. Company ini. Nah, Wow. itu kan menjadi sesuatu yang Kebanggaan lah. kebanggaan pertama, yang kedua, that's so incredible gitu kan. Oke, Gitu. oke, Tapi juga punya tanggung jawab yang besar Benar, gitu. Karena di mana-mana juga nggak mungkin ya yang namanya enak-enak terus itu kan di balik enak itu pasti juga ada tanggung jawab. Nah, itu yang juga harus kita imbangi. Oke, di antara 3 yang disebutin Aji tadi, itu nggak nyebutin soal ini ya, salary ya. Artinya worth it nggaknya kita harus tanyain. Kita korek nih. Biar Asik kamu yang sekarang lagi ada jadi PR nggak ya, jadi PR nggak ya. Ini yang terpenting karena orang pada akhirnya kan yang dicari tetap itu harus imbang Salary, dong. oke. Ya, worth it nggak bro? Kalau bagi saya pribadi worth it. Worth it tuh, catat. Worth it banget. Nah, worth it Why? banget. Iya. Yes. Tapi gini ya, saya bilang worth it bukan berarti oke lah aku langsung mau jadi PR. No, ada proses. Betul. Tetap ada proses. Mungkin bisa dibilang seberapa berharganya kita tergantung dari seberapa lama kita diasah. Gitu bro. Gitu kan. Jadi nggak mungkin Esa hebat seperti ini kan pasti kan juga ada proses panjang kan proses bro. bro, betul. Panjang banget. Ini adalah tahun ke-3 generasi ya. Jadi Wah. 150 tahun lah aku. Wah, kayak lagu bro. Sekarang 50 tahun lagi gitu. Jadi memang gini, apapun yang pengen kamu raih itu selalu ada step-stepnya. Aku yakin Aji juga dari awal juga ngerasain rekosone ya bro istilahnya ya. Oh ya, sekali banget. Oh, banget ya. Banget. Karena apa ya? Ya dari yang pertamanya di lapangan menjadi orang di balik layar. Bro. Oh iya. Itu kan. Itu suatu perubahan dulu yang pertama. Betul. Dari yang tidak pernah berhubungan dengan orang media menjadi orang yang berhubungan dengan media. Nah, itu juga. Dari yang pertamanya datar-datar aja dalam artian gini. Mungkin kalau kita lagi ada event kayak gitu kan, as far as event ini berjalan dengan baik kan kita dapat appreciate. Tetapi ketika event ini tidak berjalan dengan baik kan baru kita dapat nggak enaknya kan. Nah, tapi mayoritas kan kalau di mall apalagi itu kan pasti berjalan dengan baik juga. Benar. Nah, di PR ini kan berarti kita juga merasakan ada nggak enak nggak enaknya kan. Apalagi dulu ketika pertama kali dipercaya untuk menangani sebuah komplain, nah itu kan kita harus belajar bro. Benar. Yang namanya komplain kan nggak ada yang enak bro. Oh, semuanya nggak enak. Namanya komplain tuh Namanya nggak komplain. disukai ya. Yoi. Oke. Nah, Kamu itu berhadapan dia. dengan itu terus ya bro. Iya. Impian terbesar kamu ini atau masih ada lagi?
Impian terbesar saya pastinya juga ini ya, ingin jadi lebih daripada ini. Oke. Gitu. Tapi kita tetap step by step lah, gitu kan. Karena ya saya step by stepnya kalau masih saya runut tadi kan, mulai dari orang yang di lapangan sebagai wartawan, step berikutnya saya di mall, step berikutnya saya menangani sebuah komplain, step berikutnya saya menjadi seorang PR. Gitu. Artinya masih ada impian yang lain lagi dong. Iya dong. Apa impian terbesar kamu apa, bro? Impian terbesarku yang jelas adalah sukses dulu. Oke. Ya, karena sukses itu tidak berasal daripada kita bekerja ya. Sukses itu berarti kita mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Itu sukses yang paling kecil bagi aku. Sukses paling kecil itu. Oke. Aku di hotel memang baru sekian bulan lah ya. Kayaknya baru awal Maret deh lu. Maret, April. Kalau join Agustus. Wah, Agustus malah. Agustus. Kalau join baru Agustus kan. Wow, berarti baru banget hitungan ya. bulan. Iya. Nah, makanya sukses terkecil bagi aku untuk saat ini ya. Saat ini adalah bisa mengerjakan sesuatu dengan benar. Itu adalah sukses dulu. Jadi buat May Podcast yang lagi lihat nih ya. Yes. Jangan melulu berpikir bahwa aku sukses tuh harus jadi orang yang besar. Aku pengen jadi ini. Nah, sukses tuh kita mulai dengan hal yang kecil bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Itu adalah sukses paling kecil. Setelah kita mengumpulkan sukses kecil, Akan kita baru bisa sukses menjadi besar. Yes. Nah, itu dia maksudnya. Nah, itu pelajaran penting banget dan jangan lupa juga bahwa saya pengen promosi ini karena ini sahabat Esa juga. Aji ini posnya sekarang jomblo loh. Jadi buat kamu ya pria atau wanita yang pengen mendekati dia silahkan terbuka ya bro ya. Iya. Ini IG-nya, IG lu apaan? Ji? Aji Budi Saputro. Aji Budi Saputro. Iya, ada di bawah sini. Ada dong kita tulis ya. Promote. Enggak lu private kan? Enggak. Oh, private. Ya elah, habis ini tenang. Pokoknya follow. Habis ini berarti gara-gara Meta ya. Oke, May Podcast gara-gara May Podcast ya. Fallback ya. Oke, dia masih jomblo juga. Bro, ini seperti biasa aku selalu punya yang namanya pertanyaan cepat dan harus dijawab dengan cepat. Alright. Wah. Gak ada tisu atau apa nih something yang bikin biasa pakai kaos kaki bro kita. Jadi sepet-sepet kecut kan biar nembung nutupi. Aku pikir yang warna biru garis-garis itu bro. Bukan. Beda. Pertanyaan cepat yang pertama Ji. Alright. Miskin bahagia, kaya menderita mati. Miskin bahagia. Kenapa? Karena gini ya, kalau kaya itu belum tentu kita bisa bahagia bro. Oh iya. Orang yang kaya itu kayanya seperti apa dulu? Bagiku banyak kaya. Kalau kita bisa dibilang kayanya itu adalah kaya uang, dia dapat uang kayak apa loh? Sekarang ini kemarin kayak beberapa kali kasus penipuan gitu. Kayanya karena apa dulu? Kaya tetapi dia punya beban batin dan mental, itu sama aja bro. Benar. Itu dia nggak bahagia kan? Nah, sama aja. Oke, berarti pilih miskin tapi bahagia ya. Kalau aku sendiri miskin, ya kan? Kalau pilihan cuma dua itu pilih miskin tapi bahagia gitu. Bahagia. Ya, karena bahagia itu akhirnya bisa menjadi kaya ya. Karena dengan bahagia itu kita pikiran plong, Bray. Tuh, masuk akal. Karena kalau misalnya kita nggak bahagia, itu kita nggak mau ngapa-ngapain nggak enak, Bray. Malah akhirnya jadinya jatuhnya sakit tadi itu. Nah, benar banget. Ya. Coba kalau misalnya Mas Esa nggak bahagia, bisa nggak bikin May Podcast? Bisa nggak tanya-tanya? Tertekan dong. Coba kalau ketika siaran begini ada utang 2 miliar tuh. Ngeluh dah. Jangan kau 2 miliar, sekarang 2 juta aja berat. Makanya itu, Bro. 2 miliar. Bunuh diri aku, Bro. Padahal kaya loh. Punya 2 miliar tuh. Bener. Gimana coba? Oke, yang kedua, Bro. Oke. Sahabatan atau mantan? Sahabatan, Bro. Kenapa? Jadi kalau aku sih lebih ke gini ya. Sejarah itu adalah suatu pelajaran, Bray. Tetapi kita tidak bisa menghapus yang namanya sejarah. Gitu kan. Artinya kita tidak bisa menghapus mantan. Artinya adalah suatu pelajaran bisa didapat ketika kita menjalani sesuatu di masa lalu. Mantan kan berarti kan. Nah, itu. Tapi akan lebih baik kalau kita punya sahabat. Kenapa? Karena sahabat ini ada dinamika, Bray. Mau naik, mau turun, itu kita akan lihat. Yang namanya sahabat itu pasti nggak akan ninggalin. Nah, yang namanya sahabat nggak bakalan nusuk dari belakang, yang namanya sahabat nggak bakalan ngomongin kita. Kalau mantan? Kalau mantan, belum tentu, Bray. Karena ketika mantan itu, reaksinya pun macam-macam. Gitu. Punya mantan banyak gitu kan. Ada yang A, B, C, D, sifatnya macam-macam, Bray. Dan namanya mantan itu berarti dia akan memiliki sesuatu lagi. Benar kan? Benar. Tapi kalau sahabat kan nggak, Bray. Aku sahabatan sama Mas Esa, ya kan? Aku nggak mungkin. Mas Esa ya mangan bakso sak mangkok, rambayar meneh ra katokan, kan nggak mungkin, Bray. Nah, itu. Masuk akal. Benar kan? Ya, pertanyaan berikutnya, aku pengen rada dalam, cuman mungkin di inilah ya, yang di tempat yang lain lah ya. Lebih suka kering atau basah?
Kalau aku lebih suka basah. Oh, lebih suka basah? Yoi. Wow. Kok bisa, bro? Karena jujur aku suka hujan, Bray. Oh. Aku suka baunya hujan dari kecil. Ya, jadi tanah basah itu adalah apa ya, bau yang bikin semangat bagi aku loh. Bukan bau yang bikin aduh ngantuk nih gitu, enggak. Tapi baunya tanah basah itu something different itu. Sampai aku beneran pernah cari parfum tanah basah, Bray. Aromanya tanah basah. Aromanya tanah basah itu belum ada. Belum ada. Peluang. Jadi buat kamu yang usaha parfum, boleh lah ya kamu nyiptain. Susah loh itu. Aroma tanah basah, kemudian aroma kaos kaki selama 3 bulan gak dicuci, itu aneh-aneh gitu boleh lah ya? Boleh. Oke. Gitu. Lagi, Bo, Okay. pilih mutusin atau diputusin? Kalau aku lebih pilih diputusin. Karena Gini, kalau kita mutusin itu, kalau aku secara pribadi, itu tidak, apa ya, nggak punya hati tetek gitu loh. ya untuk menyakiti Iya. atau mengakhiri sesuatu yang udah baik gitu ya? Iya, Wah. nggak ada, apa ya, nggak punya hati tetek kayak gitu. Oke. Memiliki atau dimiliki? Kalau aku memilih untuk dimiliki. Oke. Karena dengan dimiliki, berarti dia mau terima aku. Iya. Apa adanya aku, kan? Ingat ya, Gitu. ini jomblo lo. Ya. Dengan jawaban-jawaban ini kamu bisa menyimpulkan sifat dia seperti apa. Iya. Silahkan follow Instagramnya, kenal lebih jauh sama si Aji, boleh. Sekali lagi kita bicara soal PR tadi, Ji. Terima kasih udah mau datang di sini dan share Alright. tentang profesi kamu. Mudah-mudahan yang dengerin saat ini sekarang mereka masih ada pencarian jati diri atau aduh pengen jadi apa ya. Mungkin PR bisa menjadi salah satu alternatif pekerjaan. Iya. Dan menyenangkan ya. Menyenangkan. Dan peluangnya itu cukup terbuka lebar. Karena every company needs PR, bro. Yes. Every company. Mereka butuh untuk mempresentasikan bahwa perusahaanku tuh ini dan harus ada orang yang bisa menjadi kayak mulutnya ya, juru bicaranya ya istilahnya ya. Yes. Oke. Jadi Gitu. sukses terus ya buat Thank you, pekerjaannya. Mas Esa. Dan jangan lupa juga buat kamu yang belum follow akun IG-nya Meta FM, silahkan aja follow. Nanti kita tulis di sini juga. Jangan lupa di channel YouTube kamu boleh subscribe, kemudian bisa like atau share. Siapa tahu ini bisa menginspirasi orang lain. Harapan kita sih itu. Ya. Jadi bikin konten-konten yang positif bukan konten-konten sampah. Bener banget. Gitu aja ya. Hindarilah gitu kan. Terakhir Ji, tolong kasih jangan sekali aja kalimat apa kira-kira yang pantas untuk sebagai closing statement kamu. Oke, yang jelas sih adalah sukses itu kita mulai dari yang kecil. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mendengarkan orang lain sejauh kamu melakukan dengan benar. Oke. Gitu. Selama kamu merasa benar, omongan orang yang mau bilang, lu jelek lu, nggak bener nih, nggak usah dengerin dulu ya. Enggak, selama kamu melakukan dengan benar loh ya. Jangan merasa benar. Oh, beda Karena lagi. kita melakukan dengan benar dan merasa benar itu beda. Karena dengan benar berarti kita punya suatu hal, jadi contohnya nih. Nah, aku melakukan dengan ini. Statementnya atau state-nya kayak gini. Nah, itu sudah dengan benar. Tetapi ketika aku merasa benar, berarti aku merasakan dengan diriku sendiri, aku membuat rule dengan diriku sendiri, dan aku membenarkan diriku sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu. Aji Budi Saputro, Asisten Public Relation Manager di The Alana Hotel ya, dan Hotel Solo, soalnya di beberapa kota ada Alana juga ya bro ya. Ini yang di Alana Hotel Solo. Kau bisa temuin dia di Alana Hotel juga, jam kerja biasanya kalau dia nggak keluar atau janjian dengan media ya. Terima kasih udah mau menyaksikan My Podcast. Kita tunggu tamu berikutnya siapa aja. Sekali lagi sukses buat aja, tos dulu bro. Thank you bro. Yes, good luck. Saya Hebat pamit. See ya.